mau di motor Beat pakai velg Scoopy ring 12, velg 12 dengan ban besar. Nah, kalau modif ada yang perlu diperhatikan, asal jangan sampai nanti beberapa part ikut rusak. Yang belakang juga tuh. Nah, ini udah kepasang shocknya. Ini bannya miring. Nah, itu nggak pas di tengah ya. Ini bannya ini kurang masuk sini sedikit, sekitar 5 mili. Nah, ini yang bikin shocknya sering baret karena tumpuannya beda. Tumpuannya dia di sini. Begitu direm jatuh ke sana terus. Jadi gini, makanya sering baret asnya ini. Ini nanti sering ganti nanti ini. Nah, terus ini kalau dikencengin shocknya mainnya nggak enak. Jadi ini nggak begitu kenceng ini murnya. Nah, solusinya ini digeser ke sini, deket ke cakramnya ini. Cuman kalau digeser ini dikurangin as ini, ada busingnya dikurangin 3 mili. Nah, cuma ini piringannya ini nanti kan ikut geser sini, dia kena apa namanya ini, tabung shock sama bracket di sini. Nah, ini ada besi kena ini, dia piringan cakramnya. Jadi ini sudah benar, sudah pernah dicoak apa namanya ininya, bracket cakramnya ini sudah pernah dicoak. Ini sudah pernah digeser sedikit tapi kurang masih. Jadi tetap harus digeser ke sini. Kalau dibiarin kayak gini ya, ini bolak-balik ganti seal shock. Sealnya sudah dipasang juga, bolak-balik ganti, ini bakal bocor terus. Nah, lama-lama ya nanti dia karat, baret asnya ini. Lama-lama baret. Ya karena ini tidak imbang. Ini kan velgnya Scoopy ring 12, jadi nggak PNP, harus dirubah. Ini tempat cakramnya ini harus dibubut sedikit juga, dibubut sedikit. Jadi dia biar agak masuk sedikit. Nah, kayak gitu. Baru nanti cara masangnya pun beda nanti. Cakramnya nggak boleh dipasang dulu untuk masangnya ketika sudah dibubut. Nah, biasa seperti itu. Terus yang belakang ini, nah dia agak lumayan, dia agak mepet sini, kurang kesini sedikit, harus ganjal ring juga sebenarnya, tapi ini tidak masalah. Ini yang masalah yang paling depan. Terus ini untuk shocknya aman ya, pakai yang standar. Bannya juga yang 110 yang standar. Kalau dia lebih lebar lagi pakai bannya, nanti dia kena shock sini. Kalau pakai ban 120, nah kena shock dia. Ini sudah aman, ini pakai 110, pakai standarnya. Kalau pakai shock yang modif ban apa yang agak besar gitu ya, lingkarannya ini, nanti dia kena ban ini, jadi nggak bisa. Ini pun busing asnya sudah dipotong, tapi masih kurang. Terus itu piringan harus kita lepas dulu supaya nanti dia pasti nyangkut kan, dia pasti nyangkut. Baru kita pasang dulu seberapa dia pasnya. Ini kita bubut, ini dibubut. Busing yang di sini nggak usah diganti, nanti kalau dia kurang ganjal ring nih. Nah, ini kan busing yang di sini, harusnya dia di sini busingnya, dipindah ke sini, yang di sini dipindah ke sini terus dipotong, tapi tetap belum masuk, jadi harus pas nih di sini. Terus untuk rumah apa namanya, rumah speedonya di sini bisa apa tidak dipasang nanti ya, agak susah juga ini kalau nggak dibubut nih, bubut pelek ya.
di bubut agak dimasukkan bearingnya, jadi ini nanti nambah lagi, ini nambah ring panjang, bearingnya dimasukkan ke dalam, dibubut, baru bisa dipasang untuk speedometernya, box speedo, gear speedonya, karena kurang panjang kalau ditaruh sini. Maklum ini modifan, jadi ya nggak PNP. Untuk bubut velg kita nggak ke tukang bubut, kita bisa potong sendiri dulu. Untuk kaki-kakinya kita potong dulu sepanjang 3 mm, nanti sisanya di 1 mm. Kemudian kita ratakan seperti ini ya. Setelah dipotong bisa dibubut seperti ini manual dengan gerinda. Nah ini, oh masih progres ya, masih belum rata. Ntar kita ratakan lagi. Nah, mantap kan? Nanti kalau bengkong peleknya tak ganti baru. Ya, yang penting nanti kalau sudah selesai di centering. Oke, kalau enggak ya lari ke tukang bubut. Lanjut untuk meratakan levelnya ya antara lubang satu dengan lubang yang lainnya, kita geraji pakai gini, pakai yang lurus ya. Nah, 2 lubang gini kita ratakan seperti itu. Nah, seperti ini ya. Supaya antar lubangnya dia levelnya sama tingginya, kemakannya juga biar sama nanti. Ini kita bikin sendiri dari besi seperti ini ya. Jadi kita seperti dibubut manual juga, dikikir secara manual. Tapi kalau punya kikir gede lebih bagus. Kalau sudah rata tinggal kita perhalus lagi menggunakan kikir seperti ini supaya tidak ada gram-gramnya lagi yang masih kasar ya. Jadi biar halus di situ kita kikir, kemudian kita coba pasang untuk cakramnya, terus kita putar. Nanti kalau ada jegluk-jegluk dia berarti miring, tapi kalau sudah rata seperti ini sudah bisa muter enak, nah berarti dia udah lurus. Sudah hampir mau finishing, sekarang tinggal bautnya untuk kita biar bisa masukkan lagi ya. Nih bautnya ada centilannya di dalam, jadi harus kita bor ulang seperti aslinya ya. Jadi kita bikin bos-bosan di sini dengan bor ukuran M10 biar dia bolong. Nah kayak gitu nantinya. Oke udah jadi ini. Oke, mana dia? Bautnya, bawaannya bisa masuk ya. Tadi kan coaannya hilang di bubut. Nah, sekarang ada lagi, kita pasang. Jadi untuk masang cakramnya ini, kita pasang dulu bannya. Baru pasang cakramnya ya. Cakramnya dilepas dulu, nggak boleh dipasang dulu. Soalnya dia sininya natap ini. Ya, peleknya ini kan lebar ini. Peleknya lebar, dia agak di sini nanti di dalam sini. Makanya pelek masuk dulu, baru piringan cakram dimasukkan, baru dibaut. Kalau sudah posisi seperti ini, kemudian cakramnya kita masukkan ke dalam dispatnya itu, ke dalam kalipernya. Itu yang kita masukkan duluan, baru kita pasang rodanya, sak mur-murnya juga dimasukkan. Oke, ini sudah rata, tuh kan. Terus jaraknya ini sama ya, di sini segitu, bisa dilihat sebelah juga. Ya sama, sekitar 0,75 mm. Nah sudah aman sudah ini, nggak kena ini. Jadi 4 mili, kita potong 4 mili di sini untuk cakramnya, bubut 4 mili juga velgnya. Tuh alhasil tidak ada sangkut-sangkutnya, bahkan bautnya pun nggak nyangkut lagi. Nah coakannya juga nggak kena, itu kan sudah dicoak ini coakan sudah. Oke mantap.